sudah ada hari ini. Mau yang di Ambon, hampir di seluruh wilayah di Provinsi Provinsi Maluku. Maluku, benar sekali. Dan sebelum kita bahas ya berita kita, untuk Tribuners semua, buat kalian di sejumlah kabupaten yang ingin berbagi dengan kami ya terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang tidak bisa dijangkau oleh tribunambon.com, boleh banget berbagi ke akun sosial media kami. Nanti di sana admin kami akan follow up dan diteruskan kepada reporter-reporter kami di Betul. lapangan. Sudah siap untuk cross check. Betul nggak sih? Iya. Tindak lanjut kayak gimana sih? Kejadiannya kayak gimana sih? Begitu, Tribuners. Oke, Dan berita pertama iya, gimana? berita pertama dari Kabupaten Maluku Tengah, tapi masih di Pulau Ambon. Ini warga negeri Tulehu, Kecamatan Salahu itu digegerkan dengan penemuan mayat perempuan di hutan Harua, Dusun Rupaitu. Dan Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Jenat Luhukai mengatakan identitas dari perempuan ini bernama Sarfanahuma Ruri. Dia ditemukan di tengah hutan dengan kondisi yang penuh luka-luka, kemudian bagian bawah tidak ada pakai celana, hanya bagian atasnya aja, dan dia ditemukan oleh salah seorang warga yang sementara menuju ke hutan untuk mencari buah durian ini. Dan ketika menemukan ini dia langsung melaporkan ke pihak terkait, kepolisian juga, dan langsung dievakuasi. Dan berdasarkan updatean yang kami dapat juga, Tribuners, jadi ada saksi yang mengatakan kalau sebelumnya ini korban sebelumnya minum-minuman dengan teman-temannya di memang salah satu kampus gitu katanya, bekas gedung kampus gitu. Dan tiba-tiba teman-temannya pulang, dia entah kemana gitu. Dan updatean juga salah satu pelaku itu pelakunya sudah ditangkap. Jadi ditemukannya itu hari Minggu 28 Juli 2024 dan sorenya langsung pelakunya ditangkap. Karena mereka menemukan jasadnya kan di tengah hutan, tapi barang-barang pribadinya seperti handphone dan ada juga bercak darah itu di bekas gedung kampus itu. Dan pelakunya ditangkap bernama Rizky Lestaluhu, masih muda, 21 tahun, Tribuners, dan dia ini bersembunyi di gudang milik keluarga di Dusun Pohon Mangga. Begitu, Tribuners. Dan jenazahnya sudah dievakuasi, dilakukan otopsi juga di RSUD Masohi. Dan pelakunya itu sudah ditangkap dan diganjar dengan paling maksimal kemungkinan 5 tahun penjara ya, dengan pasal yang sudah akan diterapkan untuk pelakunya. Begitu, Tribuners. Iya, semoga tersangka ini benar-benar diproses secara hukum ya. Dan kemudian untuk keluarga yang berduka saat ini, kemarin ya, semoga diberikan kekuatan, dilancarkan segala sesuatu, pemakaman juga kemarin ya. Tribunambon.com turut berduka cita juga untuk keluarga korban. Oke, Tribuners, kita dari Tulehu, kita ke Pulau Seram nih. Ada berita terkait dengan salah satu ex pegawai Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat nih, Tribuners, yang berinisial TE ya, yang dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan warga. Nah, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Petra Latue kepada rekan media saat di Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu 24 Juli 2024 yang lalu. Dijelaskan oleh kuasa hukum Petra ini bahwa penipuan oleh TE ini berawal dari ketika kliennya yang berinisial TL diperkenalkan oleh seorang warga SBB kepada TE dengan tujuan untuk membantu anak dari TL ini yang sementara tersangkut kasus hukum nih rekan Tanita. Kemudian setelah dikenalkan, terlapor ini langsung meminta uang dari TL sebanyak 20 juta untuk membantu proses hukumnya itu. gitu, biar dapat keringanan Iya, hukuman gitu benar ya. sekali. Dan selain 20 juta yang diminta ini, si terlapor juga
meminta imbalan 2 karung buah durian dan buah langsat yang katanya akan diberikan kepada jaksa dan juga hakim. Ini iming-imingnya ya oleh terlapor lah ya. Namun dari 20 juta ini TL sendiri, klien dari terlapor ini tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu. Jadi mereka cuman membayar sekitar 10 juta rupiah. Dan selain 10 juta rupiah itu, mereka juga memberikan yang tadi yang diminta oleh terlapor, buah-buahan itu 2 karung buah durian dan juga buah langsat. Namun setelah diberikan, dipenuhilah permintaan dari T ini menghilang, kan tidak bisa dihubungi oleh pelapor, dan TE ini baru menginformasikan kepada pelapor setelah ditemui oleh jaksa yang sudah dikonfirmasi oleh pelapor. Dan kemudian T ini karena sudah mungkin tidak bisa melanjutkan apa yang dia janjikan, dikembalikanlah duitnya. Semuanya. Ya, benar sekali, dikembalikan uangnya kepada pelapor, namun hanya 1.500.000. Dan sampai saat ini sisanya itu belum dikembalikan kepada pelapor, makanya mereka melakukan tindak pelaporan kepada Polres Seram bagian Barat dengan dasar pasal 372, 374 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Disampaikan oleh Petra sendiri sebagai kuasa hukum dari pelapor. Ini nih harus diusut tuntas ya, Tribuners ya, karena sebagai seorang penegak hukum juga ya, jaksa ini kan punya tugas yang harus tanggung jawab yang besar juga ya, tapi malah menggunakan profesinya itu untuk mencari-cari keuntungan lain pribadi, gitu. Seperti itu. Terus gimana nanti hukum kita ke depannya gitu ya? Sekali. Semoga kasus ini cepat terselesaikan ya. Usut tuntas, kita nggak boleh, kita jangan jaksa nggak boleh kayak gitu, penegak hukum nggak boleh kayak gitu. Itu ada kode etiknya ya. Iya, benar sekali. Pokoknya harus berlaku sesuai profesi masing-masing secara adil ya. Bekerja dengan penuh amanah untuk masyarakat dan juga untuk kepercayaan masing-masing. Iya, benar sekali. Next, dari kita beralih langsung ya ke berita berikutnya tentang menjelang pemilu kada di Provinsi Maluku. Ini Bawaslu, KPU Tribunals itu mengatakan ada sekitar 431 TPS di Maluku yang masuk zona blank spot. Zona blank spot ini jadi area-area yang susah untuk terjangkaunya layanan informasi dan komunikasi. Misalkan kayak daerah-daerah yang kendalanya di jaringan internet ataupun jaringan listrik. Jadi cukup banyak ya Tribuners, ada sekitar 431 blank spot di Provinsi Maluku, dan ini hampir sekitar 9 kabupaten kota di Provinsi Maluku yang mengalami hal ini. Jadi untuk Ketua KPU Provinsi Maluku, Sadek Fuad mengatakan yang paling banyak itu ada di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 204 TPS Tribunals. Ini cukup banyak ya. Apalagi kemarin kan kita baru habis Pilpres juga kan, ternyata banyak nih TPS-TPS yang masih blank spot gitu. Ada juga di Maluku Tengah sebanyak 61 TPS yang masuk blank spot, 34 di Maluku Tenggara, kemudian di Kabupaten Buru 56 TPS, di Kabupaten Maluku Barat Daya 8 TPS, cukup sedikit juga ya. Kemudian di Buru Selatan 60 TPS dan juga 8 di TPS di Kota Tua. Sementara yang tidak ada itu di Kota Ambon, Tanimbar, Seram bagian Barat, dan Seram bagian Timur. Nah, kalau Tribuners ingin tahu berapa jumlah TPS yang ada di Provinsi Maluku, itu ada sekitar 5.622 TPS. Ada sekitar 5.604 TPS reguler dan 18 TPS khusus. TPS khusus saking banyaknya angka. Iya, belibet jadinya.
TPS khusus nih kayak yang di untuk narapidana di lapas-lapas iya. gitu, Seperti TPS-TPS itu. khusus gitu. Dan untuk DPT itu ada sekitar 1.341.012 pemilih. Pemilih. Wow, banyak banget Semoga Tribuners. ini blank spotnya terselesaikan soalnya. Iya, bentar lagi nih. Iya, kan Beberapa karena bulan lagi. pilkada kan semua ini kan kebanyakan berbasis internet juga Iya, kan berbasis untuk update internet. data-datanya dan lain Iya. segalanya gitu. Kemarin juga Coklit kan juga internet kan butuh untuk datanya. Update datanya. Benar Begitu sekali. Tribuners. Nah, berangkat dari yang baru saja kita bahas ya. Ini dari Bawaslu Malra sendiri. Oleh Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Kabupaten Malra, Alwi Alhamid menekankan agar media dapat berperan penting dalam edukasi dan meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 nanti Tribuners. Hal tersebut diungkapkan usai beliau mengikuti rapat kerja teknis penguatan konten media sosial dan pemberitaan interaktif beberapa waktu yang lalu. Benar sekali ya rekan Kanita bahwa memang masih ada ya pemilih-pemilih yang ada juga yang tidak memanfaatkan setiap kali akan melakukan pemilihan, mereka tidak memanfaatkan hak-hak suara mereka ya. Mungkin saja mereka kurang mendapatkan edukasi atau informasi. Nah, Bawaslu Malra sendiri menyampaikan bahwa hal itu perlu ditingkatkan oleh media-media saat ini. Dan Bawaslu juga supaya menggunakan media dimaksimalkan nih, supaya pemilihnya nggak golput. Nggak golput, mereka juga bisa memilih dengan menggunakan hak suara mereka. Baik, seperti itu ya Tribuners. Betul. Ini kita udah masuk berita politik ya Tribuners. Iya nih, tapi kok kayak dinginin aja ya. Kayak belum, ini kayaknya nih yang di sini nih Tribuners nih. Ada apa nih? Karena kita sekarang nih lagi hangat-hangat banget perebutan rekomendasi. Oh iya, bener ya. Ini kursi saya bunyi ya dari tadi ya. Tiba-tiba rekomendasi ya Tribuners ya, mau di kabupaten kota sampai di provinsi semuanya para calon-calon ini berebut rekomendasi. Dan dari untuk tingkat provinsi Maluku ada Hendrik Lewerisa yang sudah yakin akan diusung oleh Golkar untuk maju Pilkada Maluku. Jadi Hendrik mengatakan kalau Partai Golkar ini sudah menyiapkan surat rekomendasi untuk dirinya bersama dengan pasangannya yang juga kader Golkar, Ramli Umasugi, untuk maju sebagai calon bupati, calon gubernur, tiba-tiba ngeblank gitu. Calon gubernur dan wakil gubernur Maluku gitu. Jadi dia mengatakan kalau dokumennya itu, suratnya itu hanya administrasi biasa, tapi memang ketua DPP Golkar ini yaitu Airlangga Hartarto sudah yakin, sudah memilih Hendrik Lewerisa dan Ramli Umasugi untuk maju di Pilkada Maluku 2024. Jadi tinggal ditunggu aja nih kapan secara formalnya untuk diserahkan surat rekomendasinya gitu. Kita lihat nih sudah mulai gimana ya? Panas. Banyak sekali. Iya, kalau kita update nih dari MI, Murad Ismail juga sudah dapat 3 rekomendasi. PAN, PKS, satu lagi nanti Demokrat juga sudah kasih. Terus Hendrik juga sudah dapat katanya sudah dapat dari Golkar dan juga Gerindra juga ya, partainya dia ya. Pastinya ya. Kita menunggu PDIP nih sebagai salah satu pemenang nih. Mau kemana nih? Karena masih ada beberapa juga yang kemarin-kemarin bersuara untuk maju juga belum dapat, atau mereka sudah dapat cuma senyap-senyap dulu, kita belum tahu. Nanti kita tunggu updatean berikutnya. Nah, sambil menunggu updatean, Tribuners bisa cari juga nih mereka punya track record kayak gimana supaya juga kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani. Ya, benar sekali Tribuners. Tribuners juga bisa
update ya di website kami terkait dengan rekomendasi-rekomendasi ini, Betul. baik di pemerintah provinsi maupun di Kota Ambon ataupun kabupaten-kabupaten ya. Iya, Tribuners. cek juga profil mereka sudah ada ya. Iya, benar sekali, itu gunanya media yang tadi. Betul, mengedukasi. Jangan golput Tribuners. Iya, benar sekali. Lanjut. Oke, dari Masih? berita. No, Oh. kita sudahi berita politik, kita masuk ke berita terkait dengan kaum disabilitas. Ini kita jarang-jarang banget kita bahas di ulasan sepekan. Nah, ini ada para kaum disabilitas di Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini tengah kecewa karena tak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan ya Tribuners oleh Forum Disabilitas Victor Weno saat beraudiensi bersama dengan Komisi 4 DPRD Maluku Tengah dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia di Masohi pada hari Rabu 24 Juli 2024 yang lalu. Tribuners, menurut Victor, bahwa sebenarnya mereka itu bersama dengan beberapa rekan difabel lainnya dan disabilitas Pemda Maluku Tengah sudah mengikuti pelatihan khusus menjahit di Solo, Jawa Tengah. Namun saat kembali, mereka tidak diperhatikan lagi soal pemberdayaan skill yang telah dibekali tersebut. Dan Victor juga mengatakan bahwa semacam ada ketimpangan nih Tribuners dari terhadap kaum difabel di bumi di Maluku Tengah ya Tribuners, karena waktu mereka berada di Solo itu segala fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di Solo jauh berbeda dengan yang disediakan di Maluku Tengah sendiri. Dan karena mereka ini tidak membebani negara dan perlu diberdayakan, Weno pun berharap ya, bukan Weno aja, mungkin kami juga berharap ya, bahwa ada perhatian lebih dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengintervensi hajat hidup warga difabilitas sebagai amanat dari konstitusi negara. Seperti itu Tribuners. Bukan hanya di Kabupaten Maluku Tengah ya, semua kabupaten kota di Provinsi Maluku lebih diperhatikanlah kaum disabilitas ini. Betul. Dan kita beralih dari langsung, tapi masih tetap di Maluku Tengah. Ini karena sudah 1 Agustus Tribuners, sudah tinggal 17 hari lagi. Wah, 16 hari lagi. 16 hari lagi kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 79. Dan ini sudah mulai ada persiapan nih, baik dari tingkat Indonesia negara, sudah ada tuh, kita sudah bahas ya beberapa 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, untuk siapa aja calon paskibrakanya sudah diberangkat tuh ya, kan nanti di IKN ya. Perdana upacara di IKN gitu tahun ini. Betul. Dan di Maluku Tengah juga mereka mempersiapkan untuk para paskibra di Maluku Tengah. Ada sebanyak 42 paskibra mengikuti diklat perdana di Masohi. Diklatnya ini dimulai tanggal Rabu kemarin 31 Juli 2024 Tribuners, dan dibuka oleh PJ Sekda Maluku Jauhari Tuarita, dan dia mengatakan bahwa ini tugas paskibra ini walaupun kelihatan kayak tiap tahunan, tapi ini tugas yang berat ya, karena membawa bendera negara. Kemudian juga ini yang dipilih bukan putra-putri, semua putra-putri terbaik ya, dan ini yang dipilih terbaik di antara yang terbaik di Maluku Tengah untuk mengemban tugas ini. Dan dia berharap dari tugas ini juga bisa memotivasi anak-anak paskibra untuk tetap terus berprestasi, bukan hanya di paskibra tapi juga di berbagai macam bidang, juga di kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan dia juga mau mengucap terima kasih untuk para pelatih dari berbagai macam unsur TNI Polri yang sudah mau melatih anak-anak paskibra ini, karena melatihnya cukup sulit ya. PBB nih Tribuners, apalagi aturannya sekarang kalau nggak salah beda ya. Iya, nggak tahu deh aturannya seperti apa. Aturan baris berbaris gitu ya. Dan butuh latihan fisik dan lain-lainnya ya. Benar sekali. Semoga lancar nanti di 17. Iya, betul. Sukses. Nanti semoga ya. kita bisa liput ya. Iya, ada tuh.
reporter kami yang tidak usah disebutkan namanya. Di Bode sana nih. standby pasti untuk para paskibraka yang akan mengibarkan bendera. Next, kita sudah sampai nih di berita-berita terakhir-terakhir nih, kita akan membahas terkait dengan harga pasar, kemudian Ya, nanti ringan-ringan nih. kuliner, ya, yang pokoknya yang seru-seru. Maluku Legend. Yang seru-seru. Nah, ini kita akan membahas, kita akan menyampaikan informasi juga buat Tribuners terkait dengan harga cabai rawit di Kota Ambon yang saat ini sudah berangsur Pedas. turun. Oh, nggak pedas ya. Yang pedas politik, Bos. Aduh, panas nih. Lanjut. Aduh, ini per Sabtu kemarin, per Minggu kemarin 28 Juli 2024 terpantau bahwa harga cabai rawit yang tadinya dijual seharga 120.000 per kilogram turun menjadi 90.000 per kilo. Masih Lumayan mahal ya. per kilo, Bu. Masih mahal. Oh, Ibu-ibu masih pasti, mahal ya? ibu-ibu pasti tahu nih. Bapak-bapak yang di Ya ampun, pasti tahu nih masih saya mahal. jarang. Namun sudah turun ya, yang 30.000 penting lah, turun. lumayan. Terus untuk cabai keriting dijual 70.000 yang setelahnya itu sebelumnya seharga 80.000 per kilo. Oh my god. Udah, itu aja ternyata harga pasarnya. Cabai ya. Soalnya Tomat ada tomat deh. juga. Iya. Oh, tomat juga. Tomat mengalami kenaikan nih Tribuners, maaf banget. Tomat harga sebelumnya kan 15.000. Terus ini naik menjadi 18.000. Naik 3.000. Ini di Kota Ambon ya? Terus lemon Cina sekarang tuh 10.000 per kilo. 10.000 per kilo tuh mahal apa murah ya lemon Cina? Kurang tahu ya, Tribuners, kita biasa beli yang per beli gayung. Per Ada gayung. yang per satu tas itu loh, per satu tas. Oh iya, 5.000, 5.000 ya. Benar sekali, Tribuners. Tapi masih mahal ya. Menurut Anda Bikin mahal ya? bikin sambal jadinya kayak masih Kurang gimana gitu, kurang pedas. Cabai masih mahal, Iya, ternyata tomat masih mahal nih tinggi. Tribuners. Tapi updatean kami tadi Tribuners, kalau Tribuners sudah ngupdate berita hari ini, di Maluku Tenggara malah Naik. tomat yang Tomat ya? menurun, jadi cuma 10.000 per kilogram. Oh, Itu memang jadi biasanya kayak gitu sih ya. Oke, terkait dengan harga-harga pasar lainnya, Tribuners jangan lewatkan, harus update terus Betul. ke website kami di Tribun Ambon, www.tribunambon.com. Di sana lengkap. Kalau capek belum males ke pasar, bisa cek dulu di Facebook fanpage. Karena kita live juga nih, mau ngecek harga-harga pasar. Karena ini juga berkaitan dengan inflasi Iya, benar sekali. di Maluku. Tribuners. Jangan lupa cek ya. Dari harga cabai kita ke hari ulang tahunnya Siloam Hospital Ambon yang baru merayakan ulang tahunnya keempat. Wih, wah, gak nyangka ya 4 tahun Siloam Hospital Ambon sudah melayani masyarakat Provinsi Maluku, Kota Ambon kebanyakan nih ya, karena Iya. berada di Kota Ambon. Kota Ambon. Dan untuk merayakan ulang tahun keempat ini, Siloam Hospital Ambon merayakan 5K Fun Run Wah, di hari Sabtu 27 Juli 2024. Mungkin Tribuners nih ada yang ikut ada yang ikut lari-lari fun run-nya Siloam Hospital Ambon. Dan kemarin rutenya tidak terlalu jauh ya, dari startnya dari Siloam Hospital, kemudian lewat JMP, Balik jembatan kesayangan, kemudian ke Rumah 3, terus balik lagi ke JMP dan ke Siloam Hospital Ambon. Dan selain lari aja ya 5K Fun Run, ini juga ada banyak acara nih, ada talk show juga, selangkah untuk tulang sehat atau seuta. Ada games-games menarik Pasti juga, ya. betul. Ada konser mini juga, ada door prize juga. Ada door prize juga. Dan memang Direktur dari Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadi Wijaya mengatakan memang dia bersyukur sudah Siloam Hospital Ambon ini sudah ada di melayani masyarakat secara kesehatan selama kurang lebih 4 tahun. Dan dari kegiatan ini dia juga berharap mau mengajak nih Tribuners warga Provinsi Maluku untuk terus sehat, menggalakkan hidup sehat, mulai dari lari-lari biasa atau
menjaga makanan, iya olahraga, jalan kaki, Benar, gitu. yang penting sehat lah ya. Iya, yang penting sehat. Dan memang kalau Tribuners ngikutin kita, Mm-mm. Siloam Hospital Ambon ini memang terus menggalakkan hidup sehat ya. Mm-mm, Mereka punya benar. komunitas untuk yang diabetes. Iya, benar sekali. Kemarin juga kita talk show soal kanker serviks, Kanker serviks. pentingnya untuk vaksin kanker serviks, masalah tulang dan lainnya gitu. Benar sekali. Siloam Hospital Ambon emang selalu update ya soal kesehatan ya. Betul. Tribuners. Dan selamat ulang tahun Siloam Hospital Ambon walaupun sudah lewat ya. Semoga panjang umur. Panjang umur Di dan negeri tetap kita terus cinta melayani. kami. Iya, benar sekali. Semoga terus upgrade untuk kesehatannya juga Iya, ya. benar sekali. Terima kasih. Oke, dari Kok keseruan jadi terima kasih ya? belum tentu kita. Dari keseruan Siloam Siloam Hospital. Ambon, kita ke keseruan dari warga di Pantai Rumah 3. Apa Ini tuh? pas kemarin ya surutnya air laut di pesisir Pantai Rumah 3 Kota Ambon menjadi berkah sendiri buat warga di sana ya. Karena banyak warga yang turun ke pantai Tribuners untuk mencari kerang di sana, dan tidak hanya orang dewasa yang turun untuk Anak mencari kecil. kerang, anak-anak juga, remaja juga, dan berbekal tempurung kelapa sebagai alat menggali nih Tribuners, mereka menggali pasir mencari Gitu berbagai ya. jenis kerang. Gini-gini. Ya, itu tempurung kelapa. Iya, gini. Benar sekali, dan tak hanya kerang ya, tapi juga mereka Dapat kadang dapat juga kepiting dan juga ikan-ikan kecil kepiting ya. Kebayang kepiting, makan kepiting hasil Tangkapan sendiri. tangkapan pencarian sendiri. Kok jadi ya, lapar ya? Kurang dari 2 jam warga di sana itu sudah menenteng banyak sekali kerang bercampur dengan hasil laut lainnya. Namun menurut salah satu warga di sana itu, katanya hasil kemarin itu jauh berkurang dari beberapa bulan sebelumnya, dan tidak tahu kenapa, mungkin musiman Hujan ya, ya. Tribuners. Iya, benar sekali. Musim atau musim hujan. Karena mereka tuh biasanya mengantongi 2 kantong plastik yang Merah. sedang. Oh, sedang. sedang. Sedang ya Tribuners, cuman kemarin itu mereka banyakan yang dapat cuman 1 kantong aja. Tapi lumayan lah untuk konsumsi di rumah gitu, Betul. tanpa mengeluarkan uang. Tribuners, seperti itu keseruan dari warga Rumah 3. Rumah 3 Tribuners. Asik tuh, siapa tahu ya. Mm-mm. Cuma kami tinggalnya di Jauh Bu ya. agak-agak perbukitan gitu, jadi tidak mungkin ke pantai Iya, ya. benar Siapa sekali. tahu bisa. Ikut gabung. Kayaknya saya pulang kampung aja. Kampung Malam masih bisa gali-gali. Mungkin dapat yang lain gitu ya. Iya, benar sekali. Hasil alam di Maluku masih banyak. Masih banyak. Tapi harus dijaga juga ya Tribuners ya. Bukan hanya ngambil tapi juga dilestarikan. Iya, Gitu. benar Supaya sekali. bukan hanya untuk kita yang bisa merasakan, tapi anak cucu kita juga. Sudah Ikut pikiran merasakan. juga nih. Oke. Jangan buang sampah juga Tribuners, apalagi yang ke laut tuh. Biar hasil Diselokan-selokan tangkapan kita juga. yang kita makan itu benar-benar sehat gitu. Betul, nggak mati duluan karena plastik Nggak kena. tercemar sampah. Oke, Tribuners. Kita beralih aja dulu ya ke berita Kayaknya hari ini lainnya. lama banget ya. Iya ya. Banyak Gimana nih? Cuaca nih? beritanya. Tenang, kita punya 2 berita lagi terakhir. Betul, Tribuners. Ini soal Maluku Legend. Bisa disebut Maluku Legend juga karena ini adalah orang-orang yang sudah melalang buana juga di profesinya mereka gitu ya. Bukan cuma setahun 2 tahun tapi berpuluh-puluh tahun. Wow. Dan ini salah satunya di Maluku Tengah. Bukan Maluku Tengah, Tribuners, di Namlea. Namlea, Kabupaten Buru. Ada Bapak Abdurrahman Mangole, 54 tahun usianya. Dia sudah mengayuh beca 18 tahun, Tribuners. Wow. Dan dia mengatakan sampai sekarang ini penghasilannya dia bersyukur masih dapat 100.000 per hari. Kalau dilihat dari angkanya ini lumayan ya Tribuners ya, karena memang pengayuh-pengayuh beca di daerah lain juga belum tentu
bisa mendapatkan penghasilan yang sama, apalagi 100.000 per hari gitu. Dan dia mengatakan kenapa bisa sih sampai dapat 100.000 sehari gitu, karena dia punya ada pelanggan-pelanggan setia gitu. Jadi kadang tuh mereka nelpon dulu ke Pak Mangole ini, Pak mau diantar, Pak mau dijemput gitu. Nanti tiap hari kayak gitu. Makanya dia bisa dapat uang penghasilan 100.000 per hari. Dan memang becanya dia juga bukan yang 50.000 sekali jalan, enggak. Jadi bisa Masih harganya masih kayak dulu ya. 5.000, 10.000, tergantung jarak ya, Tribuners ya. Nggak mungkin kita ke Gunung Nona bayarnya, tapi nggak mungkin juga naik ke Gunung Nona bayarnya 5.000 gitu. Kasian banget, jauh banget, nanjak lagi. Nanjak betul, mana pakai becak kan? Iya. Di sini kan kebanyakan masih kayu kan, nggak sama kayak di luar yang ada becak Kayak bentor gitu. iya, becak motor gitu kan, gitu. Dan masih mendapatkan 100.000 per hari, dia sangat bersyukur banget dan memang punya pelanggan setia, itu yang keren gitu. Jadi pelayanannya berarti memang diakui, Iya, jempol. dengan tulus hati gitu Apalagi sudah 18 tahun, sudah bisa menafkahi keluarga sampai anak-anak bisa sekolah. Oke, Tribuners, selain Maluku Legend kita Pak Abduh Mangole. Mangole ini, kita juga punya salah satu Maluku Legend, Mama Dija yang Mama Dija, bukan Mama DJ. Mama yang Dija. sudah menjual nasi kuning di Kota Tual sejak tahun 1996. 1 tahun sebelum saya lahir. Berarti sekarang udah 27. 28. Karena saya sekarang Oh iya 28. Betul 28. 28 tahun, Tribuners, bayangin. Kalau kemarin kita bahas bakso. Hari ini kita bahasnya nasi kuning yang memang ya hampir di Provinsi Maluku tuh setiap sudut Ada nasi kuning. ada nasi kuning. Karena nasi Namun kuning ini terkenal. legend banget karena dari tahun 96 sudah 28 tahun nih, Tribuners. Dan konsisten dengan rasa, Mama Dija juga sudah membuka cabang. Selain di Kota Tual, ada juga di kabupaten tetangganya di Maluku Maluku Tenggara. Karena Tribuners. berdekatan juga ya. Iya, benar sekali. Namun yang menyajikan adalah anaknya. Namun para pelanggan tuh selalu banyak gitu. Pelanggan tetapnya selalu kembali Datang. karena menurut mereka rasanya tuh tidak pernah Berubah. berubah. Masih Mm-mm. enak. Masih enak. Di sini nasi kuning yang Banyak. favorit banyak ya. Ada Maranatha, kemudian ini rekomendasi saya di dekatnya bekas Hotel Anggrek, bagian depannya itu juga enak gitu. Ada, di OSM banyak tuh, Mm-mm. ada tuh di semua tempat banyak, di semua Banyak. sudut Kota Ambon tuh banyak nasi kuning, tergantung selera kita Selera juga kita ya. masing-masing Kayaknya ya. Mama Dija Dija ini ini cocok di semua lidah Lidah kali ya, ya, makanya iya, banyak benar. pelanggannya dia. Harganya juga hampir mirip-mirip lah sama nasi kuning yang lain, dari 10.000 sampai 13.000 nih, Tergantung Tribuners. lauknya berarti ya. Bener. Bisa juga ternyata beli 5 sampai 7.000. Dan Mama Murah banget Dija tuh. ini buka di malam hari mulai pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai habis terjual baru selesai. Tapi kayaknya cepat banget ya. Iya kayaknya, saking legendnya. anjir. Sudah lama nih semoga Iya, masih terus udah, bertahan ya, karena terkenal. kayaknya anaknya juga konsisten juga membantu orang tuanya. Makanya rasanya juga tetap sama gitu ya, jadi turun temurun ya. Mantap, Mantap. apalagi sudah buka cabang. Mantap. Kita berarti punya beberapa list mau kemana kulinernya sudah ada kan Kuliner, ya. iya, benar sekali. Tribuners, nanti cekidot aja ke website kami. Betul gitu. Oke, Tribuners, setelah beberapa menit ini berita tadi menjadi berita terakhir, berita penutup. mau bikin kayak seolah-olah shock banget tuh sudah selesai gitu. Menutup ulasan sepekan kita di hari ini. Tribuners, sehat-sehat ya. Nanti kita jumpa lagi di pekan depan dengan sejumlah berita yang lebih update tentunya ya, Tribuners. Saya
Kamu Stefani. siapa? Dan saya Tanita Patesina undur diri Tribuners. Sampai jumpa lagi. Amato. Amato Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.